dengan terorganisir, ada pembagian tugas yang sangat spesifik dan dari satu layer ke layer peristiwa di mana novel bergerak atau beraktivitas dilakukan bukan sekedar pada hari H tapi sudah berhari-hari. Jadi novel sudah dipantau berhari-hari dan pengamatan terhadap novel itu berlapis-lapis. Pada satu ruang dan waktu ada yang mengamati dan dia berkorelasi dengan amatan di tempat dan waktu yang lain. Jadi bukan satu orang yang ngikuti novel saja, tetapi memang ada beberapa orang, sehingga ketika Anda bayangkan semua, ketika novel hanya keluar dari kerumunan orang yang atau kumpulan bersama di sholat subuh, keluar hanya beberapa detik dan menit, itu langsung dimanfaatkan. Artinya memang ada informasi yang sangat cukup dan valid untuk bisa memanfaatkan waktu yang sangat sempit untuk melakukan serangan terhadap novel. Mungkin itu temuan itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan temuan sementara dari peristiwa yang dialami oleh saudara kita Novel Baswedan. Mungkin saya kembalikan ke Nurholis mau menambahkan, silakan. Kawan-kawan, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa kepolisian sudah bergerak, tapi penting bagi kami untuk menekankan dalam hal ini koalisi kepada pihak KPK bahwa ini kasus tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tindak pidana biasa yang dalam hal ini kekerasan terhadap saudara Novel, tapi ini harus dilihat sebagai suatu hal yang integrated dengan kasus-kasus yang sekarang sedang ditangani oleh KPK, kasus-kasus besar menyangkut EKTP dan yang lain-lain. Oleh karenanya, setiap serangan terhadap novel dan penyidik-penyidik KPK yang lain harus diasumsikan sebagai sebuah obstruction of justice yang tujuannya adalah untuk menghentikan atau menghambat pengungkapan kasus-kasus korupsi terhadap yang tadi sedang diusut oleh KPK tersebut. Oleh karena itu, maka penyidikan atau pengusutan terhadap kasus ini tidak boleh berhenti terhadap para pelaku di lapangan, tapi juga kepada dalangnya. Dalang dari perbuatan ini yang kita akan cari, dan penyidikan terhadap kasus ini harus dilakukan langsung oleh KPK karena terkait langsung dengan kasus-kasus korupsi yang tadi sedang dilakukan, dan tidak menyerahkan kasus ini penyidikannya hanya kepada kepolisian saja. Disinilah pentingnya kemudian tadi di awal Pak Busro sudah mengungkapkan bahwa harus ada sebuah tim gabungan atau yang lebih independen untuk menelaah kasus ini jika ditemukan evidence bahwa ini terkait langsung dengan kasus-kasus pengungkapan kasus-kasus besar oleh KPK selama ini, maka ini harus betul-betul serius ditangani oleh KPK sendiri juga melibatkan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, dan sekedar untuk refresh novel ini, seingat saya mengalami upaya penyiksaan dan mungkin lebih daripada itu pembunuhan. Itu sudah berkali-kali. Pertama kali ketika melakukan tugas di KPK untuk kasus travel check, dan yang kedua ketika kasus penggeledahan di kantor Korlantas Mabes Polri Jalan Gatot Subroto yang berakhir dengan dijadikannya tersangka untuk kasus 2004 di Bengkulu, yang seharusnya itu sudah diselesaikan di 2004 sebelum masuk ke KPK, kalau itu benar, tapi enggak. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika dia ditabrak dalam perjalanan dari rumah ke kantor dan sempat tersungkur di jalan, ada videonya juga. Dan yang terakhir adalah kasus ini. Dari situ maka analisis yang diberikan tadi oleh dua teman kami memperjelas bahwa upaya ini adalah bukan saja obstruction of justice untuk kasus yang sedang ditangani ini, tapi lebih daripada itu memang bandit-bandit koruptor itu dominan
dengan melakukan tindakan-tindakan terrorizing di lapangan, dan ini sudah kasat mata, maka tidak ada yang lain kecuali Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan Polri perlu segera membentuk tim. Ketika sama dengan Pak SBY dulu membentuk tim 8 dulu ya, itu dengan SK Presiden. Kita tunggu bersama kiprah dari Presiden Jokowi untuk kasus ini. Saya kira begitu, dan Pak BW mempersilahkan saya untuk menyerahkan forum ini kepada teman-teman. Mungkin ada tanya jawab. Ya, barusan kita menyaksikan konferensi pers yang berlangsung di KPK yang membahas mengenai pasca tadi kejadian yang menimpa Novel Baswedan. Dikatakan juga oleh tadi sejumlah pihak seperti Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan bahwa ini merupakan dugaan obstruction of justice atau upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum, seperti katakanlah kemudian menghilangkan bukti ataupun juga beberapa langkah lain yang diduga untuk menghalangi proses penegakan hukum ini sendiri. Betul, dan Haris Azhar juga menyatakan begitu di beberapa portal berita, salah satu di metrotvnews.com, bahwa dia sempat bertemu dengan Novel Baswedan yang saat ini masih dalam perawatan intensif, di mana Novel Baswedan mengungkapkan orang yang menyiramkan air keras kepada dirinya ini seperti profesional, dan juga sudah dikemukakan bahwa dalam kurang lebih rentang 2 minggu terakhir, Novel Baswedan sudah merasa diintai begitu. Betul sekali, dikatakan juga bahwa tadi oleh pihak KPK mengatakan juga kalau sudah berkali-kali mengalami intimidasi bahwa Novel ini, dan juga Presiden pun juga mengatakan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini ya. Dan membuat tim khusus tentunya untuk kasus Novel Baswedan supaya segera terungkap dan tidak ada upaya-upaya tadi obstruction of justice atau proses pelemahan penegakan hukum. Dan pemirsa, ini kami juga membahas yang juga menjadi viral di media sosial ialah harapan untuk kesembuhan Fahri. Betul sekali, Fahri berusia 11 tahun yang tinggal di Bandung, Jawa Barat menderita penyakit langka yakni osteogenesis imperfecta, di mana penyakit ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan tulang rapuh. Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Dwiono ia menyatakan bahwa memang luka yang berada di bagian dahi Novel Baswedan ini merupakan luka akibat saat Novel Baswedan berusaha untuk menghindar dan juga mencari air saat terjadi peristiwa penyiraman air keras itu. Sehingga luka yang ada di bagian dahi ini bukan karena air keras, namun memang luka memar yang ada di bagian bawah mata ini memang karena efek dari air keras yang disiramkan kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Hingga saat ini sudah ada banyak pejabat yang datang untuk menjenguk Novel Baswedan, diantaranya tadi ada Ketua KPK Agus Raharjo. Tidak banyak yang disampaikan oleh Agus Raharjo, namun ia meminta kesembuhan, memohon doa kepada masyarakat agar kesembuhan kepada Novel Baswedan. Selain itu juga kami sempat menanyakan sedikit terkait dengan apakah ada keterkaitan antara peristiwa yang menimpa Novel Baswedan saat ini dengan proyek mega korupsi IKTP yang saat ini sedang diselidiki oleh Novel Baswedan. Namun Agus Raharjo enggan menjawab bahwa itu terkait dengan proyek mega korupsi IKTP, namun Agus Raharjo membenarkan bahwa saat ini mega korupsi proyek IKTP menjadi salah satu kasus terbesar yang sedang ditangani oleh Novel Baswedan. Sementara itu tadi juga pukul 10 waktu Indonesia Barat, juru bicara Kepresidenan Republik Indonesia Johan Budi sekaligus juga mantan pejabat KPK juga sudah datang untuk mengunjungi Novel Baswedan. Dalam kedatangannya ia membawa amanat dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan juga dalang yang melakukan penyiraman air keras kepada Novel, yang ini juga merupakan bentuk tindak kekerasan
terhadap penyidik KPK. Selain itu juga tadi hadir datang ke sini untuk menjenguk Novel Baswedan, diantaranya ialah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Abraham Samad tadi sebelum mengunjungi Novel, ia menyatakan bahwa ia mengutuk keras kriminalisasi yang selama ini masih terus terjadi kepada penyidik KPK dan juga meminta agar negara bisa turun tangan untuk mengusut tuntas. Tidak dikenal menggunakan sepeda motor dan menghampiri Novel yang kemudian langsung menyiramkan secangkir cairan kimia ke arah wajah, kemudian mengakibatkan luka pada bagian wajah Novel Baswedan. Pelaku langsung melarikan diri, sementara itu Novel dilarikan ke rumah sakit dengan bantuan warga. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan motifnya melakukan serangan teror kepada aparat penegak hukum. Namun bentuk tindakan kriminal ini dipastikan terencana karena menyasar orang tertentu yang sudah ditargetkan. Dikira adalah tetangganya yang akan menyapa. Namun kemudian dengan menggunakan cangkir yang berisi air, yang kemudian menyiramkan ke wajah Pak Novel. Dari sebuah peristiwa ini, tentu ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Termasuk juga mungkin mengamati kebiasaan dari Pak Novel ya, sampai kepada kemungkinan peluang yang paling besar untuk melakukan tindakan tersebut ya. Jadi ini sudah dibaca, sudah dipersiapkan, ada perencanaan tentunya.